Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kembali lagi pada pagi ini bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat berkat kekuatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih Tuhan. Terlebih lagi ya Bapa, ada kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini, yaitu saat percaya Tuhan bekerja. Saat percaya Tuhan bekerja. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini semua orang pasti pernah mengalami suka dan duka, tertawa dan menangis, kesulitan dan kelegaan, tantangan dan kemenangan. Tapi bersyukur bagi kita di dalam Kristus Yesus yang selalu ada pengharapan bila kita mengimani apa yang firman Allah katakan dalam Roma 8 ayat 28. Dari ayat ini kita diingatkan dan dikuatkan bahwa semua yang kita alami ada dalam rencananya. Karena Tuhan senantiasa turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Apa bukti bahwa kita mengasihi Tuhan? 1 Yohanes 5 ayat 3 mengatakan bahwa kasih kepada Allah dibuktikan dengan cara kita menuruti perintah-perintahnya. Karena perintah-perintahnya itu tidak berat bila kita benar-benar punya kemauan kuat untuk melakukannya. Yang membuat kita berat dan tidak mampu untuk taat dan melakukan firman Tuhan adalah kehendak daging kita yang kuat. Itulah sebabnya tidak seorang pun dapat melakukan firman Tuhan. Kita perlu penolong, yaitu Roh Kudus. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17a, Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Jika kita sungguh percaya bahwa Allah selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, maka kita akan merendahkan diri kita dan hidup mengikuti kehendak Tuhan dengan segenap hati. Maka Tuhan akan menolong kita dan memberikan kekuatan yang baru sehingga kita mampu melaksanakan firman-Nya. Keadaan apapun yang kita alami saat ini, ketahuilah bahwa Allah selalu turut bekerja di dalamnya. Dia selalu hadir untuk menyatakan kuasa dan kasih-Nya. Dia yang memegang dan merancang yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia senantiasa baik dan menyatakan kasih dan kebaikan-Nya kepada kita. Ada 3 makna dalam Roma 8 ayat 28 ini, yaitu pertama, kita harus hidup sesuai dengan rencana Tuhan, bukan rencana kita sendiri. Roma 8 ayat 28 adalah janji Tuhan bagi semua orang percaya. Mereka yang hidup bagi Kristus
bukan orang yang mengaku percaya, tapi hidup dengan mengejar rencana hidup mereka sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Yang kedua, Tuhan bisa memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu artinya Dia tidak menjanjikan semua hal baik terjadi atas hidup kita. Ketiga, kehendak tertinggi dari Tuhan adalah melakukan hal yang baik bagi anak-anak yang telah dipilihnya dari semula. Seorang guru yang bijak pernah bilang begini, Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita untuk satu dari dua tujuan. Untuk membawa kita ke dalam hubungan di dalam Dia, atau jika kita sudah mengenal Tuhan, Dia mau kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Selama kita hidup di dunia ini, ada banyak orang akan menyangkali kedaulatan Tuhan atas penderitaan manusia. Tapi Roma 8 ayat 28 ini meyakinkan kita bahwa tak ada penderitaan yang terjadi sia-sia. Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan kemuliaan-Nya. Kalau kita tak memahami kenapa cobaan menimpa hidup kita dan bagaimana perjuangan kita menghadapinya bisa mendatangkan kebaikan, kita bertanya kepada Tuhan atau menuntut janjinya digenapi atas hidup kita. Percayalah, Dia adalah Tuhan yang setia terhadap janji-janjinya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan terjatuh, sebab tangan-Nya yang kuat dan perkasa akan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kami, saat percaya Tuhan selalu bekerja dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada hari ini kami minta campur tangan Tuhan yang memelihara, yang menjaga, melindungi kami, dan tetap memberkati kami. Dan biarlah firman yang sudah kami baca, kami renungkan, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah campur tangan Tuhan yang menyertai dan memelihara kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasih-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.